pada salah satu penerapannya, kita jadi bisa membedakan mana calon pendamping yang berkualitas dan mana yang tidak. Itu sangat bermanfaat, bukan? Di episode lalu, kita sudah tahu dengan cara bagaimana kita mereview sebuah novel. Kali ini, kita akan mempelajari skill lanjutannya, yaitu cara menuliskan review menggunakan kaidah dan standar jurnalistik. Dalam ilmu jurnalistik, review alias resensi masuk dalam kategori artikel opini, artinya tulisan yang berisi pendapat dari penilaian objektif kita tentang sesuatu. Dalam hal ini, novel. Resensi juga disebut sebagai artikel reproduksi. Bukan artikel tentang cara manusia bereproduksi, melainkan artikel yang didasarkan atas sesuatu yang telah terlebih dulu ada, yaitu buku. Bahasa tulis jurnalistik adalah bahasa baku sesuai KBBI dan EYD. Namun, tak sebaku dan sekaku bahasa tulis akademik yang kita pakai saat nulis paper, makalah, atau skripsi. Kita masih bisa pakai bahasa gaul, candaan, dan kata atau kalimat yang bersifat rileks. Dalam standar jurnalistik, tulisan harus dipecah dalam banyak paragraf. Volume umum tiap paragraf adalah 4 baris. Jadi, begitu ketikan satu paragraf sudah sampai baris keempat, kita harus secepatnya pindah atau ganti paragraf. Unsur terpenting tulisan jurnalistik adalah judul. Judul harus menarik dan membuat orang penasaran untuk membaca. Judul biasanya juga ketemu setelah kita selesai mengetik berita atau artikel. Pasti ada hal-hal menarik dari keseluruhan isi tulisan yang bisa kita jadikan judul. Jurnalis dan penulis yang baik tak pernah memaksa diri untuk ada judul dulu saat mulai menulis. Judul berita atau artikel tak apa jika seakan tak berkaitan secara langsung dengan pokok bahasan tulisan, dalam hal ini review novel. Yang penting menarik perhatian dan membuat penasaran. Jadi oke-oke saja kita kasih review kita judul seperti hanya tahan 5 menit atau satu rundi langsung KO. Itu sudah akan membuat pembaca penasaran. Nanti tinggal kita cari apanya di novel bersangkutan yang bikin kita cuma tahan 5 menit atau KO dalam satu rundi. Unsur penting berikutnya dalam tulisan jurnalistik adalah lead. Lead adalah istilah jurnalistik untuk menyebut paragraf pertama sebuah tulisan. Paragraf pertama ini harus menarik dan sama seperti judul, membuat penasaran. Dalam standar jurnalistik, lead tak boleh berisi bahasa basi seperti oke guys, kali ini kita akan mereview novel berjudul bla 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 dan seterusnya, melainkan harus langsung menukik membicarakan sesuatu. Misal kita menulis kalimat semacam membaca novel ini seperti masuk ke taman bermain dengan bagian depan yang penuh warna dan hiruk-pikuk, tapi begitu bayar tiket dan masuk, yang ada di dalamnya hanya sebiji kursi goyang. Kalimat yang seperti ini akan membuat pembaca penasaran, apa hubungannya novel sama kursi goyang? Nanti tugas kita sebagai penulis tinggal menjelaskan hubungan itu. Ini jangan dipikir terlalu berat dulu saat mulai ngetik. Baik judul maupun isi lead kadang baru ketemu saat seluruh tulisan sudah selesai kita kerjakan. Setelah lead, hal berikut yang kita paparkan dalam review adalah sinopsis cerita beserta data singkat soal novelnya. Dikarang oleh siapa, terbit di mana dan tahun berapa, juga bahwa ini novel keberapa dari sang autor. Bagian ini bisa menggunakan antara 2 hingga 3 paragraf sebelum kemudian sampai ke bagian pembahasan. Di sini, kita terlebih dulu memaparkan kelebihan-kelebihan novel yang kita ulas, yaitu aspek-aspek kuat yang kita temukan saat membacanya. Baru sesudah itu, kita ungkap apa saja kritik kita terhadap novel tersebut, yaitu berdasar temuan kita tentang aspek-aspek yang lemah, entah di karakterisasinya, di plotnya, di logikanya, dan seterusnya.
Perlu ditekankan di sini bahwa yang namanya kritik itu bukanlah asal mengatakan terus terang hal jelek terkait seseorang langsung kepada orang bersangkutan. Kritik tidak boleh kita berikan saat kita marah, sebel, mangkel, sedih, atau pas penuh emosi negatif. Kritik harus kita sampaikan dengan bahasa yang elegan dan tertata rapi. Karenanya, kita baru boleh menyampaikan kritik dalam hal ini lewat tulisan saat emosi kita sudah tenang. Dan hasil tulisan itu pun nanti masih terus harus kita koreksi dan revisi hingga kita merasa tulisan kita sudah benar-benar bagus. Jadi, ada proses think and rethink serta check and recheck di sini. Setelah memberi kritik untuk menyorot elemen-elemen di novel yang lemah, kita tutup pembahasan dengan kembali menyorot sisi-sisi baiknya. Bagaimanapun hancurnya kualitas satu novel, tetap saja kita harus memberikan apresiasi. Kenapa? Karena menulis novel bukan pekerjaan gampang sama sekali. Itu harus kita hargai dalam review kita. Begitu selesai dengan pembahasan-pembahasan, bagian akhir review kita tutup dengan kesimpulan umum berdasarkan hasil pembahasan itu tadi. Di titik ini akan sangat potensial kita menemukan judul yang bagus atau ungkapan serta idiom-idiom yang mewakili kesimpulan seperti soal kursi goyang itu tadi. Nah, itu dia cara untuk menulis review novel sesuai standar jurnalistik. Penulis resensi di media massa atau redaktur media, ya seperti itu caranya menulis resensi, tak saja untuk novel, melainkan juga untuk film dan musik. Sebelum bisa menulis, atau sebelum mulai menulis profesional, seorang penulis terutama yang akan nulis fiksi, wajib dan harus bisa mereview dan menulis review novel terlebih dulu. Mengapa begitu? 1. Kemampuan review membuat kita punya literasi tentang hal tertentu, dalam hal ini novel atau sastra secara umum. Literasi artinya bisa membedakan mana yang berkualitas dengan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat berguna tak hanya untuk urusan baca buku, melainkan juga untuk menjalani hidup. Pada salah satu penerapannya, kita jadi bisa membedakan mana calon pendamping yang berkualitas dan mana yang tidak. Itu sangat bermanfaat, bukan? 2. Karena tahu mana yang bagus dan mana yang enggak, saat giliran nulis novel, kita akan berusaha sebisa mungkin menulis secara bagus sesuai dengan standar ukuran yang kita pakai saat kita mereview novel orang lain. Kan kita nggak mau ya novel kita dikuliti resensi. Agar itu nggak terjadi, kita pasti akan berusaha untuk menulis bagus mungkin, penuh kerja keras, dan tidak asal-asalan nulis, yang penting jadi dan laris manis. Dan 3, aktivitas mengulas dan mengkritik menyadarkan kita akan konsekuensi. Jika suatu saat mengkritik, akan ada masanya kita gantian dikritik. Maka, pas tiba giliran kita gantian dikritik, kita bisa menerimanya dengan legowo dan dewasa, tidak baper dan tidak pula marah-marah. 3 itu saja sudah cukup jadi bekal kita untuk jadi penulis berkualitas, yaitu kemampuan membedakan mana yang oke dan mana yang enggak, kemauan untuk menulis bagus mungkin dan bekerja sesempurna mungkin, dan kedewasaan untuk menerima kritik sebagai bagian adanya konsekuensi logis. Dengan bekal 2 kuliah umum ini, saya kira kamu sudah punya fondasi skill soal cara menulis review, sekaligus pengenalan serba sedikit soal dunia jurnalistik. Ini penting karena menurut pengarang Legend Golagong, kemampuan jurnalistik sangat penting bagi semua penulis. Sampai jumpa.